Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Di masa depan, matahari telah hilang dan bumi tidak mendapat sinar matahari lagi. Hal ini terjadi karena minyak bumi telah habis dan manusia menggunakan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Para ilmuwan berpendapat kalau matahari akan ada untuk selamanya, tetapi mereka salah besar. Seorang pemuda bernama Sun Yang dibangunkan oleh AI bernama Ilsa. Cina telah menggunakan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan ini dimulai dari sebuah perusahaan bernama Helios, yang bertugas untuk mengawasi satelit milik Helios dan memasukkan datanya ke website Helios. Dia menemukan ada bintang lain yang hilang, dan hal ini mempengaruhi matahari. Tetapi Ilsa berkata kalau kesimpulan tersebut bertentangan dengan hukum fisika, jadi hal tersebut tidak mungkin. Ketika yang pergi keluar apartemen, banyak toko yang sekarang menggunakan panel surya untuk kebutuhan energinya. Di televisi tampak siaran dari Helios yang mengembangkan distrik 4, satu-satunya distrik yang belum menggunakan tenaga surya dengan sepenuhnya. Keesokan harinya, yang terbangun karena alarm di komputernya. Tingkat cahaya dari matahari berkurang 15%, dan intensitas cahayanya terus menurun. Yang meminta Ilsa untuk memberitahu Wang, CEO dari Helios, dan bertanya apakah dia tahu kalau matahari akan sirna hari ini. Dia pergi ke tetangganya, dan melihat sinar matahari berkedip. Tetangganya, Chen bertanya mengapa yang ada di sini, dan menyuruh dia untuk pergi. Tetapi yang tidak berhenti menatap matahari. Televisi mulai memberitakan kondisi matahari yang redup ini, dan di sisi bumi yang lain, cahaya bulan pun juga ikut redup. Mendadak sinar matahari menjadi hilang dan semua menjadi gelap seutuhnya. Yang kembali ke kamarnya, dan Chen mengikutinya, bertanya apa yang terjadi kepadanya, tetapi dia tidak menghiraukannya. Yang bertanya kepada Helios apa yang bakal terjadi, dan Helios menjawab kalau suhu bumi akan menurun drastis dan membeku. Oksigen akan habis dan semua makhluk hidup akan punah. Yang menyuruh Chen untuk pergi menyelamatkan dirinya. Sementara itu, dia pergi keluar dan melihat kekacauan terjadi. Orang-orang mulai menimbun makanan, tetapi mereka tidak dapat membelinya karena mereka tidak bisa membayar. Untungnya lampu masih tetap menyala untuk 24 jam ke depan. Yang mengambil sebotol air dan peta untuk mencari tahu lokasi yang Wang sampaikan kepadanya. Ketika dia berjalan di gang sepi, seseorang merampoknya dan melukai kakinya, serta tidak sadarkan diri. Ketika dia sadar kembali, Ilsa memberitahu kalau dia telah tertidur selama 12 jam. Dia bergegas kembali ke apartemen untuk berkemas, dan Chen ada di sana, meminta bantuannya untuk menelepon orang tua Chen. Yang berkata kalau dia tidak bisa membantunya dengan kondisi sekarang, tetapi ketika Chen berkata dia punya mobil, mereka memutuskan untuk pergi bersama. Sebelum mereka pergi, Chen meminta Yang untuk berjanji kepadanya kalau dia akan mengantar Chen setelah menemui Wang. Ketika mereka berkendara, Chen meminta untuk turun karena mau ke toilet. Yang menggunakan kesempatan ini untuk kabur, tetapi jalannya dibuntu oleh kerumunan orang. Ketika Chen kembali dan bertanya mengapa mobilnya berjalan, Yang berbohong kepadanya. Mereka akhirnya sampai di rumah Wang dan bertemu dengan orang-orang lain yang mengungsi. Dia duduk menyendiri dan tidak mau bergabung dengan mereka. Ilsa juga telah mati karena habis baterai, dan dia menjadi sedih, karena Ilsa adalah satu-satunya teman Yang. Chen melihat dia yang kesepian, dan berusaha untuk menghiburnya. Yang kemudian bertanya apa rencana Wang, karena dia adalah orang kaya, dan pastinya dia punya rencana. Ternyata Wang sendiri juga tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan dia memutuskan untuk menunggu kematian di rumahnya. Menurut dia, ada alien berteknologi tinggi yang mengambil energi dari bintang, dan hal ini membuat matahari mati. Lubang hitam muncul sebagai ganti dari matahari, dan karena tidak adanya gravitasi dari matahari, maka planet lambat laun akan bertabrakan. Wang memberikan lokasi distrik 4, dan menyarankan Yang untuk pergi ke sana jika dia masih mau bertahan. Ketika Chen bangun, mereka segera pergi ke tempat itu. Tetapi suhu bumi telah turun drastis, hingga botol air yang membeku. Chen kemudian melihat ada roket yang meluncur, dan Yang berkata roket itu mungkin milik orang kaya yang berusaha kabur ke planet lain. Untuk menepati janjinya, Yang pergi mengantar Chen ke rumah orang tuanya, sementara dia melanjutkan perjalanan ke distrik 4. Akan tetapi Chen meninggalkan sesuatu di mobil, jadi Yang harus kembali ke rumah Chen. Di sana, Chen menjadi depresi, tidak seperti biasanya. Ikan di akuarium membeku, dan orang tuanya telah meninggal.
Dia mengambil surat dari tangan ayahnya dan memberikan kepada Chen. Rupanya mereka telah menunggu kepulangan Chen, tetapi rumah mereka dirampok dan mereka dibunuh. Yang mencoba menghibur Chen, dengan berkata kalau dia juga tidak tahu siapa orang tuanya, dan mengajak Chen untuk ikut ke distrik 4 bersamanya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, dan setelah beberapa lama mereka tiba di distrik 3. Rupanya peta tersebut salah, dan baterai mobil mereka tinggal sedikit. Mereka melihat ada rumah yang menjual listrik, dan di sana ada sepasang orang tua yang mendapatkan listrik dari batu bara. Tetapi mereka ternyata penipu, dan mencuri mobil Chen. Mereka menjadi putus asa, ditambah luka di kaki yang semakin parah. Yang menyuruh Chen untuk pergi ke distrik 4, tetapi Chen tidak mau meninggalkan yang sendirian. Jadi mereka berjalan kaki ke sana. Mereka mencoba menikmati perjalanan, dan melihat langit yang tampak indah penuh dengan bintang-bintang. Lalu mereka menemukan mobilnya ditinggalkan di pinggir jalan. Tetapi mereka dikepung oleh pekerja tambang, yang mengorbankan dirinya dan menyuruh Chen lari. Mereka membawa Yang untuk menjadi pekerja tambang batu bara, sementara Chen berusaha menyelamatkan Yang. Sayangnya Chen tertembak di dalam perjalanan. Yang segera membawa Chen ke distrik 4, dan ketika tiba di sana, ada energi panas bumi di tempat itu. Tetapi suhu menjadi semakin menurun, bahkan jalan pun membeku. Mobil mereka pun juga kehabisan listrik. Karena tidak ada jalan lain, mereka memutuskan untuk menunggu di mobil sambil berpelukan untuk berbagi kehangatan. Setelah beberapa saat, Chen memanggil nama Yang, tetapi dia tidak mendengar balasan. Chen menangis, dan dia tidur di pundak Yang sambil menunggu ajalnya. Mendadak ada mobil yang muncul di samping mereka, dan menarik mereka keluar. Penyelamat tersebut langsung membawa mereka ke distrik 4. Di akhir cerita, bumi sedang berjalan dengan cepat ke galaksi yang lain, di mana bumi akan berada di tata surya baru dengan 3 matahari.